Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait kasus Enron, manipulasi praktik akuntansi dalam sejarah modern. Enron Corporation pernah menjadi simbol kesuksesan dan inovasi bisnis di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1985 melalui penggabungan Houston Natural Gas dan Internorth. Enron berkembang menjadi raksasa energi dunia yang berpusat di Houston, Texas. Perusahaan ini semula bergerak di bidang distribusi gas alam, namun beralih menjadi perusahaan perdagangan energi yang kompleks, memperdagangkan listrik, gas, bahkan derivatif energi. Pada akhir 1990-an, Enron dipuji sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika oleh majalah Fortune selama 6 tahun berturut-turut pada tahun 2000. Enron melaporkan pendapatan sebesar 100,8 miliar US dollar, menjadikannya perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Harga sahamnya pun melonjak drastis hingga mencapai lebih dari 90 per lembar US dollar dari hanya 30 US dollar beberapa tahun sebelumnya. Nah, namun di balik angka-angka spektakuler itu tersembunyi manipulasi akuntansi besar-besaran yang akhirnya mengguncang dunia bisnis global. Beberapa individu berperan sentral dalam manipulasi dan rutenya Enron. Yang pertama ada Kenneth Lay selaku pendiri dan tokoh pimpinan awal Enron. Dia tetap berperan penting meskipun kemudian pergantian kepemimpinan terjadi. Yang kedua ada Jeffrey Skilling, diangkat menjadi CEO dan menjadi motor penerapan strategi agresif dan akuntansi yang manipulatif. Ada Andrew Fastow, CFO yang merancang dan mengelola struktur entitas luar atau off-balance sheet entities untuk menyembunyikan utang dan melakukan manipulasi neraca perusahaan. Ada Arthur Andersen, firma audit yang semestinya menjadi pengawas independen justru ikut terlibat dalam memfasilitasi dan menyembunyikan praktik-praktik manipulatif yang terjadi. Ada whistleblower seperti Sharon Watkins, orang dalam yang kemudian mengungkap ke publik tentang ketidakberesan laporan keuangan Enron. Beberapa teknik dan struktur keuangan yang dipakai Enron untuk menyembunyikan kerugian atau utang yang ada. Yang pertama ada market-to-market accounting. Enron menggunakan metode ini untuk mencatat keuntungan potensial begitu saja segera setelah dikontrak dibuat, meskipun arus kas atau pendapatan nyata belum terrealisasi. Jika hasil akhirnya lebih buruk dari estimasi, kerugiannya tidak langsung ditampilkan dalam laporan utama. Yang kedua ada special purpose entities. Nah, Enron mendirikan entitas-entitas terpisah yang secara legal bukan bagian dari neraca utama perusahaan. Nah, lewat SPE ini mereka memindahkan utang, kerugian, dan kewajiban agar tidak muncul dalam laporan konsolidasi. Banyak dari entitas ini juga dijalankan dengan hubungan kepemilikan yang kompleks dan konflik kepentingan tersembunyi. Perjalanan menuju kehancuran Enron berlangsung secara bertahap dan semakin terbuka ke publik ketika sejumlah peristiwa tak bisa disembunyikan lagi. Pada pertengahan 2001, mulai muncul sinyal keraguan dari analis dan media terhadap transparansi laporan keuangan Enron. Skilling mengundurkan diri sebagai CEO pada Agustus 2001 yang menambah kegelisahan publik terhadap kondisi perusahaan. Pada Oktober 2001, Enron melaporkan kerugian besar kuartalan serta penutupan salah satu SPV yang bernama Raptor One. Ini memicu penyelidikan Securities and Exchange Commission. Andre Fastow dipecat dan perusahaan mulai mengungkap utang-utang besar yang sebelumnya disembunyikan serta melakukan reassessment laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Pada Desember 2001, Enron resmi mengajukan kebangkrutan di bawah hukum kebangkrutan Amerika Serikat. Nah, setelah kebangkrutan ini diumumkan, banyak karyawan kehilangan pekerjaan dan nilai saham Enron yang semula sangat tinggi menyusut drastis hingga mendekati angka 0. Skandal Enron membawa konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga industri audit, regulasi keuangan, pasar modal, dan masyarakat luas. Ribuan karyawan Enron kehilangan pekerjaan dan banyak yang kehilangan tabungan pensiun karena dana pensiun mereka diinvestasikan dalam saham Enron yang nilainya merosot. Para investor, baik individu maupun institusi, kehilangan miliaran dolar. Arthur Andersen dinyatakan bersalah karena menghancurkan dokumen terkait audit Enron yang kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan dan klien, sehingga akhirnya firma audit ini hancur atau terpecah.
Nah, meskipun kemudian sebagian keputusan hakim membatalkan vonis, kerusakan reputasi sudah terlalu besar. Banyak eksekutif Enron dituntut dan dihukum atas penipuan, manipulasi laporan keuangan, konspirasi, insider trading, dan pelanggaran sekuritas. Nah, salah satu vonis penting adalah terhadap Jeffrey Skilling yang awalnya dijatuhi hukuman panjang dan kemudian sebagian dikurangi. Kenneth Lay dinyatakan bersalah tetapi meninggal sebelum vonis final, dan skandal Enron menjadi salah satu pemicu lahirnya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di Amerika Serikat. Aturan ini memperketat regulasi terkait transparansi keuangan, akuntabilitas manajemen, independensi auditor, dan sanksi terhadap pemalsuan dokumen. Di bawah Sarbanes-Oxley dibentuk lembaga pengawas audit publik atau Public Company Accounting Oversight Board, dan auditor publik dilarang melakukan jasa konsultasi non-audit untuk klien mereka. Nah, kasus ini menjadi contoh ekstrem bahaya manipulasi keuangan, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, dan betapa vitalnya etika dalam pengelolaan bisnis. Banyak sekolah bisnis, akuntansi, dan program regulasi keuangan menjadikan kasus Enron sebagai studi kasus utama. Nah, itulah tadi pembahasan saya terkait kasus Enron, manipulasi praktik akuntansi dalam sejarah modern. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.